Selanjutnya kita akan belajar mengenai muai. Muai itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada yang namanya muai panjang. Di sini tak singkat muai panjang gitu ya, M panjang. Kemudian yang kedua ada yang namanya muai luas. Dan yang ketiga ada muai volume. Oke, jadi ada 3 ya, muai panjang, luas, sama volume. Kalau muai panjang, itu rumusnya adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L itu adalah muai panjang. Kemudian kalau L0 itu adalah panjang awal atau mula-mula. Delta T itu adalah perubahan suhu. Dan alfa itu adalah koefisien muai panjang. Lalu kalau misalkan yang ditanyakan adalah panjang setelah pemuaian, maka rumusnya adalah L0 ditambah delta L. Kemudian kalau muai luas itu rumusnya adalah delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Nah, beta itu adalah koefisien muai luas. Atau nanti rumusnya bisa juga beta sama dengan 2 alfa. Jadi nanti kalau misalkan yang diketahui adalah koefisien muai panjangnya, kalian bisa cari betanya sebesar 2 kali muai panjang. Nah, nantinya kalau misalkan yang ditanyain adalah panjang setelah pemuaian, maka rumusnya adalah A0 ditambah delta A. Selanjutnya, untuk muai volume, punya rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Untuk gamma sendiri, itu adalah koefisien muai volume, rumusnya adalah 3 dikali alfa. Kemudian rumus volumenya, volume akhir, setelah pemuaian itu adalah V0 ditambah delta V. Jadi rumusnya hampir mirip-mirip ya. Kemudian kalau misalkan nantinya ditanyakan adalah volume yang tumpah, atau volume air atau volume minyak, rumusnya adalah V cairan dikurangi volume dari wadah. Nah, kira-kira ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam materi atau subbab dari pemuaian. Selanjutnya, untuk soal nomor 1, jadi di sini ada sebatang baja, panjangnya adalah 1 meter, berarti L0-nya ya, kita tulis dulu yang diketahui, 1 meter, kemudian dia bertambah panjang 1 mm. Bertambah panjang itu berarti delta L 1 mm. Ketika suhunya dinaikkan sebesar 100 derajat Celcius. Jadi panjang awalnya adalah L0-nya itu 1 meter, kemudian delta L-nya itu 1 meter, tapi ketika suhunya itu dinaikkan atau delta T-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian pertambahan panjang baja yang memiliki panjang 60 cm. Jadi kalau misalkan ada panjangnya 60 cm, kalau suhunya itu dinaikkan 20 derajat Celcius, maka delta L-nya berapa? Tapi bahannya sama-sama sebatang baja gitu ya. Berarti langkah pertama kita pakai muai panjang dulu rumusnya. Yang pertama kita akan mau cari koefisien dari panjang, koefisien muai panjang, menggunakan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L-nya itu adalah 1 mm. Jangan lupa satuannya harus kita ubah menjadi
meter ya. Kalau milimeter ke meter itu berarti 10 pangkat min 3 meter. Berarti 10 pangkat min 3 sama dengan 1 dikali alfa dikali 100. 100 itu bisa tak tulis 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 2 alfa. Maka alfa adalah 10 pangkat min 3, pindah ruas ya karena perkalian, maka jadi berubah pembagian. Sehingga alfa sama dengan 10 pangkat min 3 dikurangi 2 pangkatnya. Jadi alfanya adalah 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita menggunakan rumus kedua, cari delta L. Dengan rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0 nya itu 60 cm, berarti 0,6 meter ya. 0,6, alfanya adalah 10 pangkat min 5, delta T nya itu adalah 20. Atau bisa kita tuliskan 6 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2 dikali 10 pangkat 1. Ini sama ini hilang ya. Berarti nanti jadi 12 dikali 10 pangkat min 5 meter. Atau nanti dapat 0,12 milimeter delta L-nya. Selanjutnya soal nomor 2, sebuah kubus aluminium. Kayak ada kubus ya, kubus itu berarti nanti hubungannya sama volume. Ingat-ingat, jadi ini kemungkinan besar adalah muai volume. Alfanya itu adalah alfanya adalah 24 dikali 10 pangkat min 6. Panjang rusuk berarti R-nya ya, rusuknya adalah 10 cm. Kita jadikan meter berarti dibagi 100, 0,1 meter. Dipanaskan sehingga suhunya naik dari 10 derajat, itu berarti T0 10 derajat Celcius, kemudian T1 nya 60 derajat Celcius. Jadi nanti kita bisa hitung delta T, yaitu T1 dikurangi T0, dapat 50 derajat Celcius. Kemudian perubahan volume kubus selama pemanasan. Perubahan volume ya, berarti muai volume. Maka langkah pertama kita akan cari menggunakan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V0 nya itu belum tahu ya, yang diketahui adalah rusuk kubus. Kubus itu punya volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Volume dari kubus itu adalah rusuk pangkat 3, berarti nanti 10 pangkat min 1, karena rusuknya adalah 0,1 meter. Lalu kita kalikan atau pangkatkan 3, berarti 10 pangkat min 3. Maka kita tulis 10 pangkat min 3 dikali gamma. Untuk gamma, mungkin di sini ya, gamma itu adalah 3 kali muai panjang. Berarti 3 dikali muai panjangnya adalah 24 dikali 10 pangkat min 6, berarti nanti dapat 72 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita tulis selanjutnya delta T itu adalah 50. Nanti akan didapatkan 3,6 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi perubahan volume kubus selama pemanasan tersebut itu adalah delta V sebesar 3,6 10 pangkat min 6 meter kubik. Tapi kalau nanti yang ditanyakan adalah berapa volume kubus setelah dipanaskan,
Maka nanti yang dihitung adalah V sama dengan V0 ditambah delta V. Jadi nanti dihitung V0 nya misalkan 10 pangkat min 3 ditambah delta V nya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 6. Nanti hasilnya berapa? Selanjutnya untuk soal nomor 3. Jadi di sini ada sebuah botol gelas, volumenya adalah 250 cm kubik, diisi penuh dengan air bersuhu 50 derajat Celcius. Kemudian botol ini dipanaskan. Oke, sebentar. Volume botol gelas dulu. Volume botol itu adalah 250 cm kubik. Kemudian suhunya 50 derajat Celcius, T1 50 derajat Celcius, bisa T1 atau T0 ya. Kemudian botolnya dipanaskan sampai suhunya 60 derajat Celcius, T2 nya 60 derajat Celcius. Artinya delta T itu adalah T2 dikurangi T1, berarti nanti dapat 10 derajat Celcius. Tentukan banyak air yang tumpah jika koefisien muai panjang kaca alfanya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 6, itu berarti botolnya ya. Dan koefisien muai volume atau gamma, karena air itu tidak punya koefisien muai panjang ya, jadi langsung koefisien muai volume sebesar 2,1 kali 10 pangkat min 4. Oke. Perlu kita ketahui atau kita ingat, volume yang tumpah itu rumusnya adalah volume cairan dikurangi volume wadah. Berarti kita harus tahu dulu perubahan dari volume air dan gelasnya. Mari kita cari. Yang pertama, cari delta V air, yaitu V0 dikali gamma dikali delta T. V0 nya adalah 250. Di sini kita mau ubah menjadi meter kubik boleh, nggak diubah juga boleh ya, karena nggak ada ABC-nya, jadi kita masih pakai cm kubik. Kemudian gamanya itu dikali 2,1 kali 10 pangkat min 4, kemudian delta T-nya itu 10. Berarti nanti didapatkan 52,5 kali 10 pangkat min 2. Satuannya adalah cm kubik karena kita tidak mengubah satuannya. Selanjutnya yang kedua, kita hitung delta V atau perubahan muai volume dari botol. Rumusnya adalah V0 dikali gamma dikali delta T. V0 nya adalah 250 juga. Jadi tadi untuk volume awal dari airnya 250. Kenapa? Karena airnya itu mengisi gelas ya, sedangkan botol atau gelasnya itu total volumenya adalah 250. Kemudian gamanya, berarti gamanya itu 3 dikali 9 kali 10 pangkat min 6, karena yang diketahui adalah muai panjangnya. Kemudian delta T-nya itu 10. Maka nanti akan didapatkan 675 dikali 10 pangkat min 4 cm kubik. Nah, karena delta V airnya itu 10 pangkat min 2, kita samakan aja biar nanti bisa dijumlah. Berarti kita dapat 6,75 kali 10 pangkat min 2 cm kubik. Kemudian langkah ketiga, kita hitung dari volume air tumpah. Volume air tumpah sama dengan V air dikurangi V wadah. V airnya itu kan berarti, sebentar kita cek dulu, volume airnya itu adalah V0 ditambah delta V. Volume wadahnya juga gitu, V0 ditambah delta V. V0 nya itu adalah 250. Kita tambah delta V punyanya air, yaitu 52,5 10 pangkat min 2 dikurangi 250
ditambah 6,75 kali 10 pangkat min 2. 250 ini kali 250 kan min ya, berarti saling menghilangkan. Lalu nanti akan dapat 45,75 kali 10 pangkat min 2 cm kubik.